Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah sang tetangga, bagian ketiga. Mulai tak nyaman ingin pindah. Sayang, kok kamu nggak bangunin aku tadi? Kata Arka mendekati Andini di halaman belakang. Arka berbicara seolah tidak ada masalah di antara mereka. Ya aku kira mas masih pengen tidur, kata Andini. Andini dan Arka masuk ke dalam, mereka bersama-sama melihat baju yang dari jemuran. Dek, malam ini kita makan di luar ya? Kita sudah lama nggak makan di luar, kata Arka. Dia berharap dengan makan malam akan memperbaiki hubungannya dengan Andini. Iya, Mas, jawab Andini tersenyum. Selesai melipat baju, Andini menaruhnya di tempat menyetrika. Setelah itu Andini segera mandi. Arka sedang menelpon dengan seseorang di ruang tengah. Andini keluar dari kamar mandi, dia mendengar ada suara Maharani berbicara dengan Arka. Tidak berapa lama, Arka datang ke kamar. Dek, Maharani mau ketemu kamu. Dia nunggu di ruang tamu, kata Arka. Aduh, Mas. Bilang saja aku lagi sibuk, aku malas ngobrol sama Maharani, ucap Andini. Kenapa, Dek? Biasanya kamu ngobrol sama dia terus. Aku nggak mau ketularan dia yang curigaan sama suaminya, Mas. Lagian kalau ngobrol suka hal yang nggak penting, jawab Andini. Ya sudah kalau begitu, kata Arka lalu keluar kamar. Arka menemui Maharani, dia bilang kalau Andini sibuk. Bukannya langsung balik malah ngajak ngobrol Arka terus. Padahal Arka mau mandi jadi tertunda. Pantas Andini malas ngobrol sama dia, batin Arka. Sejak masuk sampai sekarang Maharani hanya membicarakan suaminya. Kalau tidak gitu dia membicarakan para tetangga. Rata-rata yang dia ceritakan hanya kejelekan orang. Mbak, saya mau mandi. Mendingan Mbak Rani pulang. Nanti dicariin Mas Alex, kata Arka yang sudah merasa bosan. Aduh, Mas. Cerita aku kan belum selesai. Lagian mandi nanti saja kan bisa. Saya mau pergi makan malam di luar sama Andini. Jadi saya harus mandi lebih awal, Mbak, kata Arka. Mau makan di restoran mana, Mas? Tanya Maharani kepo. Itu restoran favorit Andini namanya restoran kasih sayang. Ya sudah. Saya pulang dulu, ucap Maharani. Sampai di rumah Maharani bercerita pada Alex. Andini dan Arka akan makan malam di restoran kasih sayang. Pukul 18.45, Arka dan Andini sudah berangkat. Mereka naik mobil milik Arka. Butuh waktu 15 menit, mereka telah sampai di restoran kasih sayang. Mereka memilih tempat yang pemandangannya bagus. Andini duduk berhadapan dengan Arka. Mereka memesan beberapa menu. Di sini dulu kita pertama bertemu, kata Arka. Kamu sedang menunggu seseorang yang tidak pernah datang, lanjut Arka. Sudah ah, Mas. Jangan ingatkan aku. Larang Andini. Dia tidak mau sakit hati lagi, karena mengenang masa lalunya yang menunggu laki-laki di restoran ini, namun laki-laki itu malah membatalkannya. Makanan sudah datang, mereka segera makan. Mereka makan sambil mengobrol. Andini, panggil Maharani. Dia mendekat ke meja Andini dan Arka. Boleh gabung nggak sih? Aku sama Mas Alex nggak akan minta traktir kok, kata Maharani. Andini dan Arka saling pandang. Tahu Andini tidak suka diganggu. Maaf, Mbak. Mejanya sudah penuh. Mendingan Mbak Rani cari meja lain, kata Arka. Sayang, kita makan di sana saja, kata Alex menunjukkan tempat yang tidak jauh dari tempat Andini dan Arka. Maharani dan Alex duduk di sana. Maharani memesan makanan, namun Alex terus memperhatikan Andini. Aku akan selalu mendapat informasi apapun tentang kamu dari Maharani. Pesan itu Alex kirim ke nomor Andini. Andini yang sudah membaca pesan Alex merasa kesal. Esoknya Arka berangkat kerja lebih awal. Andini langsung mengunci pintu rumahnya. Dia tidak mau Maharani atau Alex datang ke rumahnya. Benar saja, tidak berapa lama Maharani mengetuk pintu. Andini mengabaikan panggilan Maharani. Dia kesal dibuatnya, Alex memanfaatkan Maharani untuk mendapatkan informasi tentang Andini. Andini, aku tahu kamu di dalam, teriak Maharani. Namun, Andini tetap mengabaikannya. Aku harus jauhin dia, kata Andini.
Dia tidak mau Maharani terus mengganggunya. Aku malas lihat dia ganggu aku, omel Andini. 3 hari sudah Andini menjauhi Maharani. Namun, Maharani masih menggedor pintu rumah Andini. Andini, kamu kenapa cuekin aku? Tanya Maharani di depan pintu yang masih tertutup rapat. Apa salahku Andini? Tanya Maharani dengan nada kesal. Maaf jangan ganggu saya. Andini bukan membukakan pintu malah mengirim pesan pada Maharani. Maharani kesal dia pulang dengan emosi. Mas, sudah 3 hari ini Andini marah padaku. Dia mengunci rumahnya rapat-rapat. Apa alasan dia menjauhi aku? Tanya Maharani. Mana Mas tahu? Kamu buat kesalahan sama dia mungkin, jawab Alex santai. Andini tengah menjemur baju. Dia terkejut karena Alex memanjat pagar belakang rumah Andini. Kenapa kamu jauhi Maharani? Tanya Alex. Aku malah saja jadi teman curhat dia, jawab Andini. Kamu mau aku nekat? Aku bisa melakukannya Andini. Jangan ganggu aku. Bentak Andini. Aku tidak suka dengan kamu. Jadi pergilah dari sini. Perintah Andini. Alex mendekati Andini, dia menarik tangan Andini agar jatuh ke pelukannya. Lepaskan, bentak Andini. Mas Alex. Panggil Maharani di halaman belakang rumahnya. Maharani melihat ada tangga yang bersandar di luar pagar belakang rumah Andini. Alex keluar dari halaman rumah Andini melalui tangga itu. Mas sedang apa kamu? Tanya Maharani. Alex gugup, dia terjatuh dari tangga. Maharani langsung membuka gerbang belakang rumahnya. Dia mendekati Alex yang terjatuh. Mas Alex, ngapain ke rumah Andini? Tanya Maharani. Itu, ngecek saja siapa tahu Andini sakit. Kan kamu bilang, dia tidak keluar rumah beberapa hari, jawab Alex. Alex buru-buru mengajak Maharani masuk rumahnya. Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu. Kenapa nggak lewat depan, Mas? Tanya Maharani. Kamu saja nggak dibukain pintu, jawab Alex. Ternyata Andini baik-baik saja, sudah ayo kita istirahat. Ajak Alex. Ada rasa curiga dalam diri Maharani. Tetapi dia menepis semua itu. Mungkin Alex hanya khawatir pada Andini saja. Andini mulai tidak nyaman tetanggaan dengan Alex dan Maharani. Dia terus diliputi rasa takut saat di rumah sendiri. Alex akan selalu nekat mendatangi Andini sewaktu-waktu. Sementara Arka harus bekerja. Sore itu Arka pulang, Andini menyambutnya dengan senyuman. Dek, apa benar kamu jauhi Maharani? Tanya Arka. Iya, lagi pula aku nggak nyaman sama mereka, jawab Andini. Masa tadi pagi Alex masuk rumah lewat tembok belakang. Dia manjat lagi, tapi ketahuan Maharani, adu Andini. Andini berharap Arka mulai waspada pada Alex. Agar Andini tidak terus-terusan menakutinya. Untuk apa dia manjat tembok? Ada-ada saja. Apa karena dia lewat depan nggak kamu bukain pintu? Mas, dia nggak ada lewat depan. Lagi pula kalaupun dia lewat depan nggak akan aku bukain pintu. Kamu nggak ada di rumah untuk apa aku terima tamu laki-laki? Yang ada nanti jadi fitnah. Ya sudah kalau begitu, jawab Arka santai. Mas, aku mau pindah rumah. Arka yang sedang membuka sepatu berhenti dari aktivitasnya. Dia menatap Andini. Kenapa mau pindah? Tanya Arka. Aku tidak nyaman di rumah ini. Apalagi kalau kamu keluar kota. Kita pindah ke rumah ini baru 6 bulan, sayang. Mana mungkin kita pindah? Kita mau tinggal di mana? Tapi aku takut, Mas. Kalau kamu kerja aku sendirian, kata Andini sembari duduk di samping Arka. Kamu ingat apa kata Alex? Kamu harus jaga aku, kata Andini. Kalau pindah rumah aku tidak bisa, sayang. Bagaimana kalau kita cari pembantu yang menginap? Jadi dia bisa sekalian temani kamu saat Mas tidak di rumah? Bolehlah, Mas. Asal jangan yang terlalu muda. Aku takut kamu tergoda sama dia. Kamu saja sudah cukup bagiku. Nggak perlu wanita lain, goda Arka. Arka segera mandi setelah itu dia mencari pembantu lewat sebuah yayasan. Dek, ini ada pembantu. Coba kamu pilih yang cocok,
Di situ tertera profilnya, kata Arka sembari menyodorkan ponselnya pada Andini. Andini mengambil ponsel Arka dan meneliti satu persatu profil calon pembantu dari yayasan. Mas, pilih yang ini saja, kata Andini menunjukkan wanita parubaya. Ya sudah kamu proses saja, kata Arka. Andini memproses untuk mengambil pembantu itu dari yayasan lewat online. Setelan itu Andini menyelesaikan pekerjaannya. Assalamualaikum, ucap Maharani yang datang bersama Alex. Waalaikumsalam, balas Andini dan Arka serentak. Wah, ada yang masak nih. Maharani mendekati Andini yang sibuk di depan kompor. Iya nih. Kamu sendiri nggak masak? Tanya Andini. Nggak, aku lagi malas, jawab Maharani. Dini, kamu kenapa beberapa hari ini sering tutup pintu? Tanya Maharani. Aku takut ada yang tiba-tiba masuk rumah aku. Apalagi sampai manjat tembok, jawab Andini menyindir Alex. Ya ampun, Din. Mas Alex manjat tembok karena khawatir kamu kenapa-kenapa. Iya kan, Mas? Tanya Maharani pada Alex. Iya, lagian kamu gak buka pintu saat Maharani memanggil. Aku kira kamu sakit, jawab Alex. Oh begitu, tapi lain kali jangan kayak gitu, Mas. Andini jadi gak nyaman loh, kata Arka. Maaf, Mas. Saya hanya khawatir, ucap Alex. Iya saya tahu. Tapi bisa kalian menelpon Andini. Takutnya pas Mas Alex masuk pas Andini sedang tidur. Dia pasti akan terganggu, kata Arka. Kalau kamu kesepian bisa telepon aku, Din. Jangan mengurung diri di rumah, kata Maharani. Setelah ini aku nggak akan kesepian, Ran. Mas Arka mencarikan aku pembantu baru. Besok pembantu itu akan datang, ucap Andini. Wah kamu makin santai dong, Din. Enak ya punya suami yang pengertian, kata Maharani sambil melirik Alex. Namun, Alex malah cuek begitu saja. Ya, dan setidaknya aku tidak takut kalau Mas Arka tidak di rumah, kata Andini. Sekarang banyak laki-laki nakal yang suka menyelinap ke rumah orang yang suaminya sedang pergi, sindir Andini. Kalau kamu enak, suami kamu di rumah terus. Jadi nggak perlu pembantu buat teman, lanjut Andini. Arka menaruh curiga saat mendengar sindiran Andini. Arka tahu benar siapa istrinya, dia tidak akan menyindir jika tidak ada hal yang mengganggunya. Maharani, ayo pulang. Ajak Alex. Kok buru-buru, Mas? Tanya Arka. Iya, Maharani harus masak juga, jawab Alex. Alex menarik Maharani agar ikut pulang dengan dia. Setelah mereka pulang, Arka mendekati Andini. Dia ingin dapat penjelasan dari istrinya. Dek, apa tadi kamu nyindir Alex? Soal menyelinap ke rumah orang yang suaminya tidak ada di rumah? Kamu pasti sudah tahu jawabannya, Mas. Maka dari itu aku mau pindah. Tapi kamunya tidak mau. Ya sudah yang penting aku tidak sendirian saat kamu tidak ada, jawab Andini. Maafkan, Mas. Mas nggak bisa jaga kamu. Mulai saat ini Mas akan waspada, kata Arka. Mereka lalu menyiapkan makan malam bersama. Tengah asyik makan sambil bersendau gurau tiba-tiba Arka diam. Dek, dengar orang bertengkar? Tanya Arka. Mana sih, Mas? Aku kok nggak dengar? Tanya Andini. Andini dan Arka diam, tiba-tiba terdengar teriak. Aau tolong! Teriak suara wanita. Kayak dari rumah Maharani, Dek. Seru Arka. Iya, tapi mas saya bertengkar sama suaminya, ucap Andini tidak percaya. Mereka kayak baik-baik saja sore tadi, kata Andini. Ya sudah, biarkan saja. Kita lanjut makan, kata Arka. Andini dan Arka makan lagi. Selesai makan Arka membantu Andini mencuci piring. Biar. Kirain kamu mecahin piring, Mas, kata Andini menoleh ke tempat Arka mencuci piring. Gak lah, Dek. Ngapain juga mecahin piring, kata Arka. Bak Andini. Bak, buka pintunya, panggil seseorang sambil menggedor pintu. Sepertinya sedang panik, tapi itu bukan suara Maharani. Andini membuka pintu, terlihat Mbak Anis berdiri di depan pintu Andini. Ada apa, Mbak? Tanya Andini kaget. Dengar suara teriakan gak dari rumah Maharani?
Tanya Mbak Anis. Dengar, Mbak. Emang kenapa? Kita lihat ya, Mbak. Aku takut Maharani kenapa-kenapa, ajak Mbak Anis. Jangan. Jangan lakukan itu. Teriakan Maharani terdengar jelas. Arka yang di ruang tengah langsung ke ruang tamu menyusul Andini dan Mbak Anis. Mereka bertiga saling pandang mendengar suara teriakan di rumah Maharani. Bersambung.